Learn English with Mr. IA. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Ahmad Muqaddamanullah, especially in this great channel, English with Mr. IA. And today, we are going to learn about verb. It is the third lesson of 8 part of speech. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Jadi tetap semangat dan jangan menyerah untuk belajar bahasa Inggris sampai kita menjadi Master of English. Kita simak video berikut untuk mengetahui lebih jelasnya tentang verb. Verb ini adalah kata kerja, dan di sini menurut Cambridge Dictionary, verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Itu menurut Cambridge Dictionary, menurut kamus Cambridge. Tapi menurut singkat saya, verb itu adalah singkatnya saja ya. Verb adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Itu simpelnya. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya sebagai berikut. Come, datang. Want, menginginkan. Think, memikirkan. Look, melihat. Give, memberi. Memberi, melihat, memikirkan itu kan kata kerja. Pekerjaan. Verb di sini dalam kata kerja aksi, action verb, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama transitive verb, dan yang kedua intransitive verb. Transitive verb ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh dan memiliki makna, yang memerlukan objek. Seperti misalnya makan. Saya makan nasi. Jadi membutuhkan objek. Objeknya apa? Nasi. Saat saya mengatakan saya makan, itu masih menimbulkan pertanyaan, makan apa? Itu yang dikatakan transitive verb. Dan yang kedua adalah intransitive verb. Intransitive verb ini adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Lawannya seperti tidur. Saya tidur, jadi tidak butuh objek. Maksudnya bukan objek-objek pada saat tidur ya. Saya tidur. Tidak mungkin saya tidur kamu. Jadi itu adalah intransitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Di sini saya berikan contoh dari transitive verb dan intransitive verb. Yang pertama, yang transitive verb, bring. Bring itu membawa. Di sini contohnya, Mr. Jack brings my book. Mr. Jack membawa bukuku. Jadi bring di sini menjadi transitive verb karena membutuhkan objek kepada my book, kepada buku. Membawa apa? Jadi kalau nggak dikasih book, timbul pertanyaan. Mr. Jack bawa apa? Jadi membawa buku. Buy. Sophie buys my beaver. Sophie membeli musangku. Itu membutuhkan objek. Dan langsung saja ke yang intransitive verb. Di sini ada sleep. The king is sleeping. Si raja sedang tidur. Nah, di sini yang warna kuning ini adalah kata kerjanya, kata kerja intransitifnya yang tidak butuh terhadap objek. Seperti kata saya tadi, ini tidak bakal menjadi kata the king is sleeping you. Si raja sedang tidur kamu. Karena dengan the king is sleeping ini sudah dimengerti, si raja sedang tidur. Yang kedua, run. Tomorrow you will run. Besok kamu akan lari. Lari itu intransitive verb, tidak butuh terhadap objek. I run you, saya berlari kamu, gak bakal. Dan yang ketiga itu cry. You always cry, kamu selalu menangis. So it doesn't need object. Ini tidak membutuhkan objek. Itu yang dikatakan intransitive verb. Ya, semoga sampai di sini mengerti. Kalau kita sudah mengerti, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini changes of verb, perubahan kata kerja. Di sini ada 3, verb 1, verb 2, verb 3. Perubahan kata kerja di sini maksudnya itu adalah tentang waktu. Jadi verb 1 itu adalah sekarang,
pada masa sekarang, dan verb 2 itu adalah masa lampau yang telah dikerjakan. Sedangkan verb 3 itu past participle, bisa bermakna ter atau di, seperti kalimat pasif saya dimakan itu menggunakan verb 3. Dan itu juga bisa digunakan dalam rumus present perfect yang bermakna baru saja, seperti I have eaten, saya baru saja makan. Langsung saja di sini dibagi menjadi dua untuk menentukan perubahannya, regular dan irregular. Yang warna biru, regular ini maknanya beraturan. Jadi perubahan dari verb 1, verb 2 sampai verb 3 itu hanya menambah ed. Seperti kata di bawah ini, live, lived, lived. Di sini hanya menambah ed. Kamu mau mengatakan kemarin saya tinggal di Jakarta. Yesterday I lived in Jakarta. Tinggal nambah ed sudah bermakna masa lampau telah. Di situ learned, learned, learned. Sedangkan yang irregular ini bermakna tidak beraturan. Jadi perubahan dari verb 1, verb 2 sampai verb 3-nya itu berbeda-beda, tidak sesuai, dan ini harus dihafal. Go and gone, drink, drank, drunk, write, wrote, written. Memang kalau untuk yang irregular itu harus dihafalkan. Kalau tidak termasuk irregular berarti itu adalah regular. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dari kedua-duanya dalam bentuk kalimat. Yang pertama regular verb. Contohnya, today I learned English. Today I learned English. Sekarang saya belajar bahasa Inggris. Itu verb 1, bermakna masa sekarang. Dan yang kedua ini, yesterday I learned English. Jadi ada gitunya untuk mempronunciationkan yang ed itu bukan learned tapi learned. Yesterday I learned English. Dan yang ketiga ini, English is learned by me. Bahasa Inggris dipelajari olehku. Contoh selanjutnya ialah irregular verb. Yang pertama ini, yang verb 1 bermakna masa sekarang. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dan yang kedua ialah verb 2 bermakna masa lalu atau masa lampau. Last year, tahun lalu, I went to school. Saya pergi ke sekolah. Dan yang ketiga ini, di sini saya tidak menggunakan passive voice. Di sini kata kerjanya go. Jadi tidak bisa dipasifkan. Pergi. Tidak bisa menjadi dipergikan atau terpergikan. Saya di sini menggunakan kalimat present perfect. I have gone to school. Maknanya saya baru saja pergi ke sekolah. Untuk pelajaran present perfect kita bisa lanjut di video selanjutnya setelah 8 part of speech. Ya, mungkin itu pelajaran pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Like pun juga gratis, bahkan share pun juga gratis. Dan glossary untuk hari ini kalian bisa catat di sini. Jangan lupa untuk dihafalkan setiap harinya. Cuman 10 kosakata. Dan yang terakhir, paling terakhir, wassalamualaikum.